Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Saya Pendeta Rahmat Paskah Raja Kukuh melayani di GKI Gereformir Semarang. Sebelum kita sama-sama renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kehidupan kepada kami yang kami yakini kehidupan itu memuat karya-karya Tuhan dan hikmat Tuhan yang mengajar, mendidik, dan memberikan kami kepercayaan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Tuhan ajar dan didiklah kami secara khusus dalam perenungan kami pada hari ini. Roh Kudus bimbing hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan renungan pada hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita masuk dalam suatu bacaan di Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai 39. Setelah saya tidak akan membaca keseluruhan bagian ini. Pada intinya saudara, bagian ini bicara soal tentang Paulus yang memberikan seluruh totalitas hidupnya dalam pekerjaan Tuhan, tetapi beberapa orang tidak setuju, tidak senang, atau berusaha untuk merusak reputasi Paulus dengan cara apapun. Saudara, dalam renungan ini saya teringat sebuah kisah yang beberapa waktu yang lalu viral, saudara, di mana ada seorang selebgram yang terkenal, lalu karena mungkin untuk konten atau popularitasnya mengupload suatu tayangan video di mana seorang security yang tidak banyak orang yang tahu siapa namanya ya di Plaza Indah yang kelihatan memukul seekor anjing. Lalu selebgram ini dengan mudahnya mengupload dan membuat konten yang mendiskreditkan apa yang dilakukan oleh security ini, hingga saudara itu memancing tanggapan-tanggapan negatif terhadap si security ini, yang tentu saudara pandangan-pandangan negatif, pendapat-pendapat negatif, dan saran-saran pun yang akan dihasilkan adalah saran-saran yang negatif pula. Ya, kita tahu saudara, akhir dari pandangan negatif ini adalah security itu terpaksa harus dikeluarkan, diberhentikan dari pekerjaannya, termasuk satu vendor security yang dimana security ini berada di dalamnya juga diputus kontrak. Secara ini berawal dari satu mungkin ada merasa diri dia punya hak untuk menilai, lalu dia terkenal, seorang selebgram, hingga bisa memberikan opini apa saja. Yang imbasnya saudara juga ketika ditelusuri, ternyata dia tidak melihat bagian yang lain. Dia hanya menilai dari hal yang negatif menurut dia, hingga membuat dia tidak menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Yang ternyata saudara setelah ditelusuri, kebenarannya adalah bahwa security ini tidak seperti yang dituduhkan oleh selebgram ini dengan dia menyiksa seekor anjing, tapi justru dia ingin menyelamatkan tindakan yang mulia yang tidak dilihat oleh selebgram ini. Untuk security ini menyelamatkan seekor anak kucing. Saudara, kisah ini mengingatkan kita pada sekelompok orang saudara yang tidak senang dengan Paulus, bukan karena kredibilitas Paulus mereka tidak tahu, bukan karena mereka tidak mengenal siapa itu Paulus yang mempunyai kredibilitas, integritas yang tinggi dan dia tunjukkan dengan karya-karyanya. Sekelompok orang yang merasa terancam karena Paulus yang dikagumi oleh banyak orang, karena ego mereka merasa terganggu, terancam pekerjaannya yang sebetulnya mereka punya jabatan, punya pekerjaan yang agung dan mulia. Tapi karena keegoisannya, saudara, mereka membuat sebuah isu, buat pemikiran-pemikiran yang negatif yang ingin menghancurkan Paulus. Saudara, pikiran-pikiran negatif, keegoisan
rasa ego yang merasa harga diri terganggu dengan keberadaan orang lain. Ya mungkin saudara kita sudah melakukan banyak hal, tapi karena ada satu hal, karena ada beberapa peristiwa yang kita mungkin merasa tidak dihormati, tidak dihargai, dan sehingga kita merasa terancam. Itu membuat kita yang pertama saudara kehilangan apa yang namanya integritas yang sesungguhnya. Banyak orang membangun integritas itu dari sebuah karya-karya yang ingin dipuji orang. Kalau dia dipuji, kalau dia disanjung, dia mendapatkan reward, dia merasa sudah melakukan itu dengan benar, sungguh-sungguh dan berkualitas. Tapi kalau misalnya saudara ternyata apa yang dia lakukan itu tidak begitu penting, bahkan orang lain yang memuji orang lain, maka saudara dia merasa kecewa, tersaingi, bahkan ingin menghancurkan dan menganggap rekannya itu sebagai seorang musuh. Saudara, kalau kembali kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang dikisahkan bagaimana Paulus tidak dendam. Dia membangun kredibilitas dirinya bukan dari karya-karya ataupun pujian-pujian orang. Ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus, saudara, inilah awal integritas sesungguhnya yang dimiliki oleh Paulus. Dia membangun karya-karyanya bukan dari keegoisannya, bukan untuk dirinya, bukan untuk kenyamanan dirinya. Tapi bagaimana saudara dia memenuhi panggilan Allah yang memberikan dia kesempatan untuk berkarya, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Secara integritas yang dibangun oleh Paulus adalah integritas relasi yang dia upayakan dan dia perjuangkan sebagai sebuah ucapan syukur atas anugerah Allah yang diberikan kepadanya. Itu ada dari dalam suatu karya yang agung dan mulia yang dibangun dari panggilan ilahi dan kesadaran akan tanggung jawab. Saudara, itulah integritas yang sesungguhnya. Ketika kita melakukan sesuatu karena ingin dipuji orang lain, karena kita ingin mendapatkan reward, saudara, kita akan kecewa. Kita tidak membangun karya itu dari integritas kita, tetapi dari keegoan kita, dari harga diri kita yang menurut kita layak mendapatkannya. Maka saudara, itu hanya sebuah mimpi, sebuah kekacauan dalam diri kita. Karena satu saat pasti kita akan mengalami kekacauan dan kekecewaan karena kita tidak membangun integritas itu dari iman kita, dari diri kita. Sudah ada beberapa hal kita lihat apa yang dilakukan oleh Paulus. Dia memiliki kualitas dirinya, tidak perlu dia publis kepada banyak orang, tapi dia mempunyai pengenalan diri dan dia mengungkapkan itu. Walaupun dia berasal dari suku, dia dididik oleh seorang guru besar, tapi saudara, itu tidak menjadi sebuah kesombongan bagi dia. Dia anggap itu sampah. Yang paling utama saudara yang dikatakan bagaimana dia membangun kualitas dirinya dalam imannya kepada Kristus. Dia akan membuka pikiran-pikirannya, wacana-wacana yang dia miliki. Karena itu akan membawa dia kepada sebuah pengenalan kehidupan yang luar biasa. Membuat dia menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Dan saudara akan membawa dia kepada sebuah perjalanan hidup yang mau menerima dengan lapang dada apapun perlakuan orang lain. Ketika dia diperlakukan sebagai seorang yang dianggap pemberontak, saudara, dia tidak putus asa dan dia meninggalkan Tuhan. Saudara, ketika dia harus dipenjara, ketika dia harus diperhadapkan dengan apapun, saudara, Paulus tidak takut, tidak khawatir dan tidak merasa gelisah dan tidak merasa dia dibuang oleh Tuhan. Tapi dia menunjukkan integritas sesungguhnya dalam dirinya. Dalam peristiwa apapun saudara, integritas Paulus tidak diragukan lagi. Baik pada saat dia di penjara, baik pada saat dia di istana, baik pada saat saudara semua orang memusuhinya, maupun semua orang mendukungnya, saudara, tidak ada yang bisa mempengaruhi integritasnya. Itulah integritas yang murni, integritas yang dibangun dari iman dan pengenalan kepada Tuhan.
Sehingga karya-karya yang dia hasilkan, saudara, karya-karya yang keluar dari sebuah ketulusan dan kesungguhan, dan itu dia lakukan di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apa saja. Saudara, mari kita bangun diri kita, bukan dari puji-pujian orang lain, atau bukan dari karya-karya yang kita tunggu kapan ini akan meningkatkan karir kita. Kita bekerja, saudara bekerja di Yakub, bukan untuk mencari reward baru Anda ingin berkarya dan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah pekerjaan Anda, lakukanlah tanggung jawab Anda, lakukanlah segala sesuatu yang dipercayakan kepada Anda sebagai bagian dari integritas diri yang dibangun dari iman saudara kepada Yesus Kristus. Sehingga seluruh kehidupan saudara bukan membangun sebuah karya personal, bukan membuat patung ataupun monumen diri sendiri, bukan ingin menonjolkan diri sendiri, tapi saudara, kita berkarya, kita membuat suatu pekerjaan yang berkualitas karena kita mengenal Allah yang berkualitas. Disitulah pertumbuhan iman kita, disitulah nyata iman kita yang sangat berharga, yang keluar dari apa karya-karya kita, yang juga menghasilkan iman yang kuat, iman yang teguh, dan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat berkarya, selamat bekerja, selamat membangun integritas yang didasari dari iman dan pengenalan kita kepada Kristus yang mengasihi saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan kami pada hari ini. Biarlah kami membangun diri kami bukan dari puji-pujian ataupun karya-karya yang hanya sementara saja yang kami perbodoh diri kami. Tapi biarlah kami membangun diri kami dalam pengenalan kami akan Kristus dan terus berkarya sebagai kepercayaan dan wujud dari jalanan iman kami, wujud nyata iman kami dan kasih kami kepada Engkau. Sertai anak-anak-Mu yang berkarya di Yakub, mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, seperti mereka mengenal Tuhan dan melakukan semuanya itu hanya untuk Tuhan. Inilah doa kami dalam Kristus kami berdoa. Amin.